Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Iya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk belajar apa ini? Ini mapel apa? KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Coba Mbak Regina dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ibu absen aja ya. Ya. Adnan, Amir, Basirun, Deksa. Deksa kenapa? Ya. Izin, Evi, Farid. Suaranya yang kencang ya, Ibu nggak dengar. Ibu. Ya. Tika, izin ya latihan pramuka. Ya. Virjiawan, izin. Kenapa? Hanif, izin. Iin, ya. Iqmal, izin ya. Irma, ya. Kafka Dita, kenapa nggak berangkat? Hah? Alfa, Khalifa, ya. Hairunisa, Maulana Malik, Arifki, Rafa, Muhammad Faik. Oh, Muhammad Faik izin pramuka ya. Muhammad Faik, Hanif sama Vika. Iya. Ya. Nancy. Nancy mana? Nggak berangkat. Kenapa? Sakit. Nisa. Ya. Patricia. Raisya. Ya. Regina. Regina Fitriani. Raudatul Jannah. Salsabila. Safa nggak berangkat kenapa? Sakit. Sakit. Ulfa, Wafik, sakit. Sanif, ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bab berpikir komputasional ya. Sudah kan? Sudah. Iya, berpikir komputasional itu apa sih? Cara berpikir untuk menyelesaikan permasalahan secara
logis dan sistematis. Ya, berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Yang pertama itu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi itu memisahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil-kecil, jadi mudah untuk diselesaikan. Sedangkan pengenalan pola adalah mengenali pola, ya. Abstraksi itu memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang tidak penting kita abaikan, kemudian kita fokus ke sesuatu hal yang penting saja. Kalau algoritma itu menyelesaikan permasalahan secara step by step, langkah demi langkah, ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pembuatan program sederhana. Kita akan membuat coding sederhana, ya. Program untuk menghitung waktu tempuh menggunakan aplikasi Scratch, pemrograman berbasis visual. Ya, nah sebelum kita mulai, sepertinya kalian masih lemes ya. Kita breaking dulu ya. Masih lemes, nggak ada suaranya keluarin dong. Kalau ibu nanya dijawab ya. Ya, kita breaking dulu. Kalau ibu bilang tepuk pagi, sekali ya. Tepuk siang, tepuk malam. Ayo bersama-sama, jangan ada yang nggak bunyi tangannya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi ibu nanti acak. Kalau tepuk malam berarti berapa kali? 3. Kalau siang? 2. Kalau pagi? 1. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk siang. Nah, tepuk malam. Ya, bagus. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ya, oke, udah kompak kayaknya. Udah semangat belum? Udah. Jadi kalau ibu tanya, suaranya dikeluarin, dijawab ya. Iya, jangan diem aja. Nah, sekarang kalian coba lihat tutorialnya. Ya. Nih, ini tampilan dari Scratch sendiri ya. Scratch itu pemrograman berbasis visual atau Blockly. Jadi kalian nggak usah mengetikkan prom-prom atau ini. Kalian tinggal geser-geser blok-bloknya aja ya. Kalian lihat dulu tutorialnya. Biar nanti ada gambaran. Disimak baik-baik ya. Suaranya kedengeran nggak? Nggak kedengeran? Terlalu kecil ya? Selamat pagi, selamat malam. Ini kedengeran? Kedengerannya disimak. Nanti kalau yang nggak mudeng tanya sama ibu. Melakukan latihan programming secara dasar. Jadi kita akan membuka aplikasi Google Chrome di PC kita. Kemudian kita langsung klik website dari Scratch, yaitu scratch.mit.edu ya. Jadi tampilan dari scratch.mit.edu adalah seperti ini. Kemudian untuk mulai bergabung kita klik tombol bergabung. Kemudian kita lakukan pendaftaran di situs Scratch, yaitu dengan membuat sebuah nama guna, kemudian membuat kata sandi untuk akun kita. Ini saya sembunyikan kata sandinya. Jika kalian ingin menentukan, maka diberi tanda sandi. Selanjutnya kita klik
klik tombol lanjut. Pada menu selanjutnya kita akan disuruh memilih negara tempat tinggal kita. Maka kita langsung pilih negara Indonesia. Klik tombol lanjut. Kemudian ada pertanyaan kapan kamu dilahirkan. Maka kita diminta untuk mengisi bulan dan tahun lahir kita. Kita isi sesuai dengan bulan dan tahun lahir kita. Di sini adalah bulan lahir saya Oktober dan tahunnya saya. Di tombol lanjut, kemudian ada pertanyaan untuk memilih gender. Isi sesuai dengan gender atau jenis kelamin. Di sini saya adalah seorang perempuan. Tekan tombol lanjut. Maka kita akan diarahkan untuk memasukkan email ke surel kita. Sini saya akan masukkan email saya. Kemudian kita klik tombol buat akun. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik tombol mulai. Maka kita akan langsung ditampilkan pada website. Jadi seperti ini adalah tampilan dari website sukat.mif.edu. Di pesannya ada sebuah pesan baru di mana ada link jelajah dan buat sebuah karya baru. Ketika kita klik tombol jelajah, maka akan muncul aplikasi-aplikasi yang ini sudah dibuat oleh pengguna dari Scratch. Kemudian untuk di studio juga sama seperti itu. Untuk membuat belajar Scratch, kita klik tombol 2, maka akan muncul creating project. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Scratch. Pada aplikasi Scratch ini terdapat beberapa menu, di antaranya itu adalah sprite, backdrop, dan home. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan nama dari project kita. Di sini saya beri nama latihan 1. Selanjutnya pada layar sebelah kanan terdapat gambar kucing, di mana gambar kucing ini bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Contoh, saya memindahkan gambar kucing ini ke atas. Nah, untuk X dan Y itu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Atau kita bisa mengklik atau memindahkan langsung kucingnya, maka kucingnya untuk nilai X dan Y-nya berubah sesuai dengan perpindahan. Untuk size juga kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Untuk nilai normal itu bernilai 100 dan semakin besar maka semakin besar kucingnya. Kemudian di direction itu adalah memutar sprite kita sesuai dengan arah jarum-jarum. Sprite manual itu adalah berbentuk kucing. Kita bisa merubahnya dengan menghapus terlebih dahulu kucing dan memilih sprite yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya menggunakan sprite default yaitu kucing, maka saya pilih kucing. Default juga untuk background atau backgroundnya berwarna putih. Maka kita bisa mengganti background dengan mengklik tombol choose background dan memilih latar belakang atau background sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada beberapa pilihan: all, fantasi, musik, sport, outdoor, indoor, space, underwater, dan lain sebagainya. Saya ini akan mencoba menggunakan background savana, maka tampilan akan berubah seperti pada layar. Untuk permulaan, kita akan mencoba membuat animasi sederhana menggunakan Scratch. Nah, yang pertama kita bisa memilih blok-blok kode yang terdapat pada code yang sudah disediakan oleh aplikasi Scratch ini. Nah, saya akan mencoba membuat si kucing. Ketika tombol start ditekan, maka si kucing akan langsung memulai kode yang pertama, yaitu menyebutkan kata halo selama 22 detik. Maka di sini kita pilih pada even when tombol start klik,
maka kita cari blok say hello for 2 seconds. Maka kita klik blok say hello for 2 seconds, kita letakkan di bawah blok when tombol start jadi klik. Kemudian untuk kata-katanya di sini ya, kita coba. Maka ketika tombol start ditekan, maka kucing akan berkata hello selama 2 second. Nah, saya akan membuat si kucing menyebutkan saya Uni selama 2 second. Kemudian menambahkan lagi, mari kita belajar scratch selama 2 second. Nah, di sini kita tinggal mengambil blok-blok yang sudah disediakan di loops. Nah, di loops ini berhubungan dengan tampilan ya. Mari kita coba start. Lalu saya Uni, mari kita belajar scratch. Nah, seperti itu tampilan awalnya. Selanjutnya, setelah si kucing menyebutkan mari kita belajar scratch, maka kita harus menentukan posisi awal si kucing itu berada. Jadi ketika setelah dia menyebutkan mari kita belajar scratch, kucing ini akan berada pada posisi sebuah posisi X ya, X dan Y yang sudah kita tentukan. Maka kita tinggal mencari pada tombol motion atau motion, kemudian go to X. Kita bisa mencari X dan Y-nya di bawah. Kita rubah ke posisi X-nya min 110 dan Y-nya minus 83. Setelah kita men-set posisi awal dari kucing, maka kita akan membuat kucing ini berpindah langkah sebanyak 10 step ke depan. Maka kita dapat mencari di motion, kemudian memilih blok move 10 step. Nah, ketika kita klik tombol start, maka akan berjalan sesuai dengan kode. Nah, dia berjalannya 1 kali move 10 step. Bagaimana caranya agar kucing ini berjalan terus sesuai dengan yang kita inginkan? Maka pada tombol control kita dapat menambahkan looping atau perulangan forever. Kemudian kita masukkan move 10 step itu ke dalam looping forever. Mari kita coba start. Nah, maka kucing akan berjalan menuju pojok. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membuat agar si kucing ini berbalik jika dia sudah menyentuh garis. Maka kita dapat mencari di code motion, kemudian kita cari keep on it rules. Nah, dia akan berbalik. Tapi di sini masih mirror tampilannya, maka kita dapat memilih set precession style di code motion dan memilih stylenya left right, maka tampilannya akan seperti itu ketika dia. Selanjutnya saya ingin membuat kucing ini berhenti ketika saya menekan tombol spasi pada keyboard saya. Maka kita dapat merubah loopingnya dari yang forever kita menggunakan repeat until. Kita keluarkan dulu blok kodenya, kemudian kita hapus blok kode looping forever-nya, kita kemudian cari menu control, kemudian kita pilih repeat until. Selanjutnya kita kembali ke menu motion, kemudian kita cari key space press. Kita masukkan ke blok kode repeat until. Kita masukkan, kemudian kita akan memilih tombol yang akan kita gunakan, misalkan space dan lain sebagainya. Dari blok kode ini repeat until, artinya ulangi sampai kode spasi atau blok
keyboard spasi ditekan. Maka ketika kita menekan spasi, repeatnya berhenti. Seperti itu. Jadi ketika kita run, maka kucing akan mengikuti blok kode, tapi ketika kita tekan spasi, maka kucingnya akan naik. Selanjutnya, kita dapat menyimpan karya yang kita buat, tekan tombol save di atas, dan selanjutnya project sudah tersimpan. Setelah tutorial pada pertemuan kali ini, pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara membuat game yang lebih menarik lagi. Nah, kalian sudah lihat videonya tadi? Sudah. Menurut kalian itu video apa sih? Video apa? Iya, belajar apa? Belajar membuat program berbasis visual dari menggunakan Scratch. Ya. Menurut kalian, tadi video membuat apa saja? Yang pertama bikin apa? Ya, tadi videonya kalian sudah lihat kan ya? Sudah. Itu video apa tadi? Iya, membuat akun Scratch dan contoh pembuatan program sederhana dari Scratch ya. Menurut kalian video itu mudah dipahami apa enggak? Lumayan. Lumayan susah atau lumayan mudah? Lumayan mudah. Nah, sekarang ada yang ditanyakan? Tidak, sementara belum ya. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri 3 sampai 4 anak. Ya, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian membuat program sederhana dari Scratch untuk menghitung waktu tempuh. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh ke suatu kota, ya. Membentuk kelompok ya. Ini kelompok berapa? 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Berarti sini 33 ya. 33. Kelompok 5. Ya. Nah, coba dibuka dulu, dibaca dulu yang Ibu kasih. Nah, iya. Jadi nanti kalian dalam pembuatan program, kalian ini yang pertama kalian diskusi dulu sama kelompok kalian, faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tempuh, ya. Menurut kalian faktor apa saja? Kalau kalian misalnya mau ke Semarang, kalian tinggalnya di Pemalang, mau ke kota Semarang, pasti membutuhkan waktu kan untuk ke Semarang. Iya, waktunya biasanya berapa jam? Normalnya 3 ya, 3 sampai 4 ya. Dan pasti banyak faktor yang mempengaruhi ya, contohnya kemacetan, ya enggak? Terus kalian memakai apa kesananya? Sepeda motor kah? Bis kah? Atau mobil pribadi, itu juga mempengaruhi waktu ya. Terus jalannya, kalian lewat jalan tol atau jalan bukan tol ya. Kalau jalan tol lebih cepat tentunya ya kan. Nah, terus ini kalian butuh istirahat nggak di jalan? Betul lah, kalian diskusikan dulu sama teman satu kelompok itu faktor yang mempengaruhi waktu tempuh. Apa saja faktornya, kemudian kalau sudah ketemu faktornya apa saja, kemudian kalian membuat program sederhana dari Scratch ya. Berarti waktu tempuh itu dihitung dari misalnya faktornya ada faktor kemacetan, istirahat, itu kan juga harus ditambahkan ya, dihitung ya. Waktu tempuh ke kota itu sendiri, kemudian
ditambah waktu kalian istirahat, ya kan? Ditambah kalau ada macet, estimasi macetnya tuh berapa menit. Nanti program yang akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh ke suatu kota. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Kalian lihat LKPD-nya, coba dibaca. Ada yang ditanyakan? Tidak, sementara tidak. Ya, dikerjakan dulu, diskusi dulu sama teman sekelompok. Diskusi dulu. Ya, Rafa gabung sana nggak apa-apa. Sebentar. Untuk masuk ke scribe-nya sendiri kalian sudah tahu belum? Yang pertama, bentar ya. Diskusinya dijeda dulu. Kalian ini ke Chrome dulu nih. Ada kan tombol seperti ini? Iya, coba diklik. Sudah masuk? Nah, kemudian di pencarian sini tuliskan Scratch nih, scratch.mit.edu. Coba ditulis dulu. Iya. Nah. Sudah di enter. Di itu tulis Mbak. Ya, pindah sini aja Mbak. Pindah sini aja. Pindah sini. Kamu kan sama kelompok ini. Nah, sudah masuk. Masuk Mbak. Mbak. Iya. Ya, Chrome-nya diklik 2 kali. Nah, double klik. Klik. Dah. Nah, nunggu. Kemudian diketikkan ini. scratch.mit.edu. Gina masuk ke link. Iya, apa-apa. Kita pindah ke sini. Nah, ini sandinya. Aninya bebas. Mau bikin akun? Nah, sudah ya. Kalau kalian sudah masuk, coba kalian diskusi lagi. Diskusi sekelompoknya, berkelompok ya. Iya. Nama pengguna. Iya, betul. Mau bikin akun. Iya. Nanti, sebentar. Bikin akunnya nanti dulu ya. Nanti dulu bikin akunnya. Kalian diskusi dulu. Diskusi faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tempuh. Ya, diskusi dulu. Faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tempuh? Diskusi dulu.
Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalian sudah ketemu ya faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tempuh? Sudah. Ya kalau sudah, kita mulai ke pembuatan akun Scratch dulu. Apa kalian sudah punya akun Scratch? Belum. Kalau belum, kita mulai buat akunnya dulu. Kalian ketikkan alamat ini sudah? Sudah. Kemudian, nah ini tampilannya seperti ini. Kalian pilih join Scratch. Nah, kalian ketikkan ini, ketikkan username. Kalian mau bikin akun Scratch namanya apa? Itu. Satu kelompok satu aja ya. Satu kelompok akunnya satu aja. Satu kelompok satu aja. Hah? Ya kamu ini sebentar. Kalau sudah, passwordnya apa? Kemudian kalian bisa ikuti instruksi yang di ini ya, yang di layar.
Ada yang mau bertanya, Sanif? Ayo. Mau tanya apa, Sanif? Sudah bikin? Akunnya sudah? Coba Ibu lihat. Oh iya. Kamu ingat passwordnya apa? Iya. Ya, Sanif sudah bikin akunnya. Cepet banget ya. Cepet banget. Kayaknya dia nyuri start nih. Yang lain. Nah, Sanif sudah ke ini. Sudah ke halaman Skype-nya. Ke Create Project-nya. Nah, kalau sudah, kalian sudah bikin? Sudah ya? Sudah, kita berarti masuk ke sini, masukkan username. Sudah ya? Sudah, kita masuk ke Create. Kalau yang tampilannya bahasa Indonesia pilih buat ya. Kalau yang bahasa Indonesia buat, kalau bahasa Inggris Create. Nah, kemudian kalian lihat LKPD-nya. Ya, di situ udah ada petunjuknya. Kalian harus ngapain dan masukkan faktor-faktor ini ya yang mempengaruhi waktu tempuhnya, faktornya apa saja. Dilihat di LKPD halaman kedua. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, iya. Ya silakan dibuat proyek kalian. Sebelumnya biar proyek kalian kesimpan di sini nih. Di sini kalian tuliskan nama kelompok, ya.
Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 4. Kelompok 4 mau bertanya. Sebentar. Cara hapus? Hapus apa? Oh, ini Express. Nah. Kelompok 3 ya. Ya. Bu, ini cara turunnya gimana? Cara apa? Turun ke bawah ini, Bu. Turun ke bawah. Terus ini, Bu. Jari 2. Oh, jari dua jari ya, Bu. Iya. Iya. Belum masuk. Di sini aja Mbak, mau di sini atau di situ? Kelompok 4. Udah jadi udah. Iya. Hah? Emailnya kamu. Tahu emailnya? Iya. Diingat-ingat akun sama passwordnya ya Mbak. Dicatat perlu. Kelompok 5 gimana kelompok 5? Kelompok 5 gimana Mas? Emailnya. Hah? Ya nggak apa-apa. Yang penting emailnya itu emailnya kamu. Iya emailnya salah. Yang penting emailnya ingat. Masukkan emailnya. Nggak apa-apa. Kalau sudah buat akun username sama passwordnya jangan sampai lupa. Jadi nanti kalau kalian membuat project lagi bisa dipakai akunnya itu. Apanya? Geser ini gimana? Geser apa? Ini diklik. Nah. Oh, nanti nggak jadi Bu. Coba. Ini diklik dulu. Oh ya Bu, paham Bu. Tuh. Ya Bu, ya Bu. Ya, antar Bu. Iya. Tambah wong maning tambah itu, Bu. Ini nih. Ini ya. Backdropnya dulu, backdropnya. Ini boy. Enggak loh. Ini backdrop sini. Kalau gambarnya kuning ya, sesuai namanya. Cara mindahnya ini dipencet, tarik ini geser. Nah, iya Bu. Ini kudanya dari atas. oh kudanya di atas. Coba digeser kayak apa tadi? Gesernya sama kayak itu. Nah, bawah. Tahan. Nah. Oh iya Bu. Geser mana? Tapi masa mau pindah sini Bu? Iya, silakan. Iya, susah ya di sana ya. Bentuk kelompok. Ya. Sebentar, sini dulu. Kenapa? Cara hapus ini gimana? Hapus yang mana? Yang ini bawah. Oh. Ini variabel ini. Nah, kemudian delete. Mana delete-nya? Nah, ini variabelnya ini harus dibikin dulu. Nah, variabel di sini. Sebentar. Sebentar lihat sini dulu ya. Kalau kalian faktornya sudah ketemu faktor yang mempengaruhi waktu tempuh, kalian kasih variabel nih. Di sini variabelnya. My variable ini dulu. Event dulu ini, tarik sini. Kemudian
Nah, ini kan ada variabel kan, ya. Set my variable, bikin variabelnya dulu di sini nih. Lihatin ke depan ya, lihatin semuanya ya. Make a variable. Nah, bikin variabel di sini, dituliskan faktornya apa misalnya? Kemacetan, kemacetan ya, misalnya kemacetan ditulis. Kemacetan. Nah, kemacetan oke. Nanti di sini kalian cari kemacetan gitu ya. Ini diganti apa? Masukkan kalau di sini kemacetan berarti sininya estimasi macet ya. Kalau di sininya waktu tempuh berarti nanti variabelnya jangan kemacetan tapi waktu tempuh ya. Kalian bikin variabel lagi. Make a variable, kemudian di sini apa? Waktu tempuh. Waktu tempuh. Waktu tempuh. Waktu tempuh. Oke, kemudian di sini cari variabelnya. Variabelnya waktu tempuh, sini diganti waktu tempuh dan sininya kan sudah variabelnya sudah waktu tempuh. Berarti masukkan waktu tempuh. Sini diganti. Dihapus dulu. Masukkan waktu tempuh. Masukkan waktu tempuh. Nah, sudah kan? Ini ada jawabannya ya. To answer, kita ke motion. Motion atau sensing? Ke sensing. Answernya di sini kita tarik, masukkan ke sini. Nah, itu ya. Dilanjutkan. Kalau variabelnya ada 3, berarti kalian bikin variabelnya juga 3. Ada yang ditanyakan? Jangan prediksi terus Mbak. Sini. Nanti nggak selesai. Nah ini tarik dulu. Nah, terus dilanjut. Apalagi itu? Ini dimasukin waktu tempuh yang langsung atau ditulis? Masukkan. Ditulis dulu. Tulis nih. Masukkan waktu tempuh. Ya. Gimana Bu? Itu ini dia warnanya biru. Bentar. Kayak mau kali. Sensing, Ini nih sensing. sensing as. Oh, nusen. Nih ke sini. Boleh Ini tadi. jauh banget sih. Passion. Ini masukkan waktu tempuh. Kelompok 4 gimana? Ini F-nya gimana? Hah? Variabelnya hilang. Add ini save, kemudian. Oh, nah. Mana? Variabelnya hilang. Kok bisa sih? Make a variable. Coba. Nah itu. Atau sendiri? Nah iya.
Variabelnya apa tadi? Waktu tempuh. Tulis waktu tempuh. Hah? Tulisnya uang. Ya udah uang. Masa uang mempengaruhi waktu tempuh? Enggak lah. Hah? Emang kalau banyak uang terus pakai pesawat gitu? Hah? Welcome, ini udah jadi berarti ke create. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang mulai langkah yang pertama, Mbak. Lihat LKPD-nya. LKPD-nya bawa sini, Mbak. Tuh. Nah, ke event dulu yang pertama, eventnya klik, kemudian ini tarik, klik. Nah, itu lanjut lagi. Ya. Ini ada di sensing. Nah, itu diganti dulu, ini ganti, iya. Ganti. Menurut kamu faktor apa saja yang menentukan ini waktu tempuh? Yang tadi kamu diskusi, masukkan di sini faktornya. Kursinya geser aja, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Daripada susah. Sudah sampai mana? Belum. Ki apa ya? Dan variabel. Terus bikin variabel dulu. Kemacetan udah bikin variabel. Ini bukan macet. Ini semua macet. Berarti ini variabelnya waktu istirahat. Ya. Ya, bentar. Apa? Itu yang ini Bu, ininya Variabel. ininya apa Bu? Emang kamu udah sampai ke variabel? Variabelnya ini dulu. Ini apa nih? Set. Mana kok nggak kelihatan? Di sini Bu ada. Ini event ya, variabel. Variabelnya kok nggak ada? Iya tadi sama Sani Bu. Kenapa variabelnya bisa hilang? Nih, boxnya juga hilang. Coba yang lain dulu. Nah, Ada Bu. yang lain dulu. Yang lain tutup aja. Tutup lagi, terus. Kamu ingat nggak ininya? Ayo. Akunnya ingat nggak? Ingat Bu. Ingat. Bikin ulang Bu ini ya Bu. Iya. Coba mulai lagi. Mulai dulu. Tadi ke Bu. Nah. Mulai Coba. ulang. Bikin lagi.
bikin lagi mulai dari awal. Ininya dulu ya Bu. Ininya kucing aja juga nggak apa-apa, ininya kucing. Iya. Nah, Kucing yang tadi Bu. ini backdropnya, ini milih dulu backdropnya. Milih.
Sudah selesai? Sudah, ya kalau sudah nanti perwakilan dari teman kalian ya, kelompok 1 presentasi ke depan. Karena waktunya sudah mendesak, jadi mungkin yang presentasi perwakilan saja, teman kalian kelompok 1 ya. Oke? Iya, langsung aja ya. Ayo kelompok 1 dipersilakan.
maju di sini, perkenalkan diri dulu. Tadi namanya apa Mbak? Proyeknya di situ namanya apa? Nah, kelompok 1 namanya ya, sebentar ya. Dengan permisi dulu. Search. Iya, sebentar ya. Nah, sudah, nanti cara ininya ini diklik. Bendera yang hijau diklik ya. Ayo, dimulai presentasinya. Perkenalan dulu dari kelompok 1, iya. Salam dulu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Kami dari kelompok 1. dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya, silakan. Beri tepuk tangan dulu. Ya, menurut kelompok 1, faktor yang menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi waktu tempuh itu apa saja? Coba Mbak dipresentasikan. 1. Kemacetan. Waktu istirahat dan waktu tempuh diperoleh dari estimasi macet tambah waktu istirahat dan waktu tempuh itu sendiri. Jadi, waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 3,5 jam. Kecepatan Nah, menurut kelompok 1, faktor yang mempengaruhi waktu tempuh itu ada 3. Apa saja tadi? Kemacetan, terus waktu istirahat, satu lagi waktu tempuh itu sendiri, jaraknya maksudnya ya. Ya. Nah, coba diberakakan Mbak Regina programnya. Program yang sudah kelompok 1 buat. Ya, bendera. Ya, ketika bendera hijau diklik, maka ini masukkan. Nah, ini ada ini tulisan masukkan estimasi macet. Nah, Mbak Regina mau masukkan estimasi macetnya. Estimasi macetnya berapa, Mbak? Estimasi macetnya 1 jam ya, ini dalam jam. Kemudian ditutup. Ini. Nah, enter. Dihapus dulu. Nah, kemudian di sini muncul lagi ya, masukkan waktu istirahat. Waktu istirahat dimasukkan dulu. Berapa? 0,5 jam, setengah jam. Istirahatnya setengah jam biar nggak capek. Ya, kemudian masukkan waktu tempuhnya itu sendiri ya. Waktu tempuhnya 2 jam, enter Mbak. Iya, boleh. Nah, kemudian di sini nih, programnya sudah menghitung sendiri. Waktu perjalanan Anda 3 jam. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, sekarang
Nah, tadi presentasinya dari kelompok 1, beri tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa sih? Coba menurut kalian kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran hari ini? Ya. Ayo Mbak Khalifah coba. Iya, berdiri. Nah, menurut saya kesimpulannya membuat akun Scratch dan pemrograman sederhana. Ya, kesimpulannya apa tadi? Membuat akun Scratch dan membuat program sederhana, ya. Nah, sekarang Ibu mau merefleksi dulu, ya. Ibu kasih kartu ini. Kemudian kalian tuliskan pesan dan kesan kalian selama belajar Scratch hari ini ya. Selama kalian belajar KKA hari ini. Nih ditulis. Nah nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Ya sebentar lagi ya, sebentar. Iya sebentar ya. Ya, ditulis kesan dan kesannya. Iya. Iya, boleh ditulis ya. Nih. Udah kangen rumah ya? Iya, sebentar lagi ya, sebentar lagi. Ya ditulis dulu kesan dan pesannya. Yang sudah kasihkan ke Ibu. Ya, sini maju. Ya. Iya. Sini Mas Rafa, maju Mas. Belum, sana yang belum, yang sudah aja, yang sudah. Nah, duduk lagi Mas Rafa. Nanti ya. Nanti kita tutup dulu, kita berdoa dulu. Sebentar ya. Ya. Nggak usah. Sudah? Dah? Iya. Nggak apa-apa ya. Nah, sudah semua ya refleksi dari kalian. Ibu akan membacanya perwakilan saja, nggak Ibu baca semuanya ya. Kesan dan pesannya adalah menyenangkan dan sangat asik. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada yang kesannya itu senang belajar KKA. Iya bagus, tepuk tangan. Senang belajar KKA.
senang dan seru, dan pesan saya ini sangat berguna untuk masa depan ya. Ini melatih kalian untuk berpikir kritis, berpikir runtut ya, berpikir sistematis. Ada yang capek tapi senang gitu. Terus ada yang gini, lama pulangnya telat gitu, ada. Ada sangat senang ya, banyak sekali. Nah, sudah ya, itu perwakilan dari refleksi kalian, sudah Ibu bacakan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar literasi digital ya. Kalian bisa, ya literasi digital. Kalian bisa baca-baca materinya di buku yang ada di perpustakaan ada, ya kalian bisa pinjam. Kemudian kalian bisa scroll media sosial di YouTube ya, tentang materi literasi digital ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, ya karena ini sudah waktunya ya kita akhiri pembelajaran kali ini ya. Ya, kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Ya, ayo berdoa dulu dipimpin sama Mbak Regina. Ayo Mas, berdoa dulu Mas ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya. Saling dulu. Hati ya pulangnya ya. Hati. Iya, sama uangnya tadi 18 itu ya. Dah, dah. Kamu sakit ya, Malik? Sikat.